Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama kali kita selalu bersyukur pada Allah karena nikmat yang begitu banyak yang kita terima, kita rasakan, dan insyaallah dengan rasa syukur, rasa terima kasih akan menambah lagi nikmat-nikmat yang kita rasakan. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dan juga para pemirsa Parang TV, pada kesempatan ini tausiah kita mungkin sederhana judulnya, tapi dampaknya kalau saya rasakan cukup besar kepada diri kita, yaitu bekerjalah sungguh-sungguh. Mungkin satu pesan rasanya sudah hafal pada pikiran kita masing-masing tentang bagaimana bekerja sungguh-sungguh, melakukan sesuatu sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ayat Al-Quran termasuk juga hadis Nabi banyak yang menyuruh kita kalau melakukan sesuatu ya dengan sungguh-sungguh, walaupun juga diiringi dengan penyerahan diri kepada Allah dalam bentuk doa. Misalnya surat Ali Imran, wasawilhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah bermusyawarah, berbicara, berdebat, berdiskusi, putus, yang mau kita kerjakan sepakat, apa yang mau kita lakukan, maka kata Allah, bertekadlah, berkomitmenlah, berazam, dan kemudian kita bekerja dan berdoa kepada Allah. Jadi rumusnya itu segala sesuatu yang akan kita kerjakan, kita rencanakan, kita musyawarahkan, itu kita bicarakan. Oleh karena itu ada planning. Mungkin dalam manajemen modern, sebelum melakukan suatu action, maka ada planning, perencanaan. Nah, dalam Islam juga tentu menyuruh kita memplanning setiap kegiatan kita. Diungkapkan dengan kata musyawarah, berbicara, berdiskusi, mematangkan ide, konsep dan sebagainya. Kita musyawarahkan. Dan itu suatu kondisi yang mau tidak mau pasti kita kerjakan. Di pemerintahan menjalani 5 tahun ke depan ada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun terbentuk rencananya, maka akan keluar rencana kerja tahunan RKT per 1 tahun. Nanti kita breakdown lagi per tahun itu ada lagi beberapa rencana-rencana untuk kita kerjakan. Bisa per bulan, bisa per minggu, semuanya kita rencanakan. Itu pesan agama juga. Oleh karenanya menjadikan sebuah hasil kinerja ada perencanaan, berikutnya ada pengorganisasian, kemudian kita jalankan. Cuman di teori barat ketika menjalankan tidak pakai doa. Kalau kita menjalankannya diiringi dengan doa. Supaya apa? Supaya yang kita kerjakan itu kalau dengan doa berhasil kerjanya, kita tidak sombong. Karena yakin yang memberikan hasil itu Allah, sehingga tidak sombong, sehingga kita bisa terkendali diri untuk bisa mengerjakan yang baru dan berikutnya ke depan tanpa lupa diri, karena kita iringi kerja-kerja kita dengan doa. Sebaliknya, kerja kita dengan doa ternyata gagal, karena tidak mungkin hidup kita berhasil terus atau kurang tercapai target. Kita tidak pesimis, tidak kesal, tidak kecewa, tapi justru milik optimisme. Jadi kalau dengan doa kita mendapatkan kebaikan, kita akan bersyukur.
maka kita akan lari ke depan untuk mendapatkan yang kedua, ketiga, prestasi berikutnya. Dengan kerja yang doa juga, kalau gagal kita tidak pesimis, kita bersabar dan kemudian kita punya energi untuk memperbaiki dan mengevaluasi untuk meningkatkan ke depan. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian nanti baru ada evaluasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tawakal Allah itu adalah bentuk kerja dan doa, serasi selaras sejalan untuk selalu mengiringi kehidupan kita. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga demikian kerja-kerja kita itu kita lalui satu persatu dengan enak. Kita lalui tahap demi tahap dengan sukses dan berhasil. Karena selalu kita merasa Allah bersama kita, dan kita tidak akan merasa adanya ketakutan, kekhawatiran, dan kegagalan yang mungkin bisa menjadi mendominasi pikiran, perasaan, dan kerja-kerja kita. Itu bisa terhindar dengan doa tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai kerja mungkin, kalau doa udah banyak lah. Kita baca doa, mungkin kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pun boleh. Apa yang mau kita inginkan, sampaikan saja kepada Allah. Sehingga demikian itu juga sudah merupakan doa. Kalau mau pakai doa-doa maksur yang terkenal, yang termasyhur, yang dipakai Nabi, silakan baca dan hafal doanya. Tapi kalaupun tidak, ya sudah pakai bahasa kita saja. Nah, kemudian mengenai bekerja yang sungguh-sungguh tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Allah itu adil. Apa adilnya? Kita dikasih mata, telinga, tangan, dan kaki, dan lengkap tubuh kita. Otak pun dikasih. Nah, adilnya adalah kalau yang diberi oleh Allah kepada kita nggak dipakai, maka kita pun nggak dapat. Kalau kita pakai dikit, dapatnya pun dikit. Kalau otak, mata, telinga kita pakai banyak, maka dapatnya pun banyak. Kalau kita makainya maksimal, dapatnya pun maksimal. Sebutlah angka, kita pakai dengan ukuran angka 10, maka dapat juga 10. Tapi kalau kita pakai malas-malasan cuman 1, dapatnya pun cuma 1. Itulah keadilan Allah kepada kita, yang disebut dengan sunnatullah kauniyah. Ketentuan Allah yang melekat di alam, yang juga kita terkena dengan hukum itu sendiri. Karena ada yang protes, Pak, itu orang gak Islam di pondok kayu-kayu, kalau menggali untungnya banyak. Awak orang Islam berdoa banyak, sembahyang ke masjid lai, untung tak dapat, rugi lai. Apa caranya? Itu berarti dia ada yang salah. Kemudian dibilang Tuhan tidak adil, justru itulah keadilan Tuhan. Siapa yang kerja dia yang dapat, siapa yang enggak dia enggak dapat. Allah memberikan di alam ini. Alam taro anallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wasbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Diberikan banyak di alam ini yang di langit dan di bumi untuk manusia agar kita raih dan kita gapai dengan apa potensi yang kita miliki. Nah, jadi sebetulnya bisa kita untung seperti dia kalau kita juga berbuat seperti dia. Kita bisa untung besar seperti mereka kalau kita pun melakukan tindakan kerja seperti mereka. Tapi kalau kita malas, maka dapatnya pun malas. Mungkin Bapak Ibu contohkan saja ke anak-anak kita. Contohkan saja anak kita, caliannya. Mungkin kau punya anak 2 orang, 3 orang. Coba bedakan. Yang anak yang pertama rajin belajar, pasti nilainya bagus. Tamek kuliah atau tamek sekolah dapat kuliah yang bagus. Tapi anak wacile male nilainya pas-pasan. Betul begitu Ibu? Itu hukum Allah. Begitulah kenyataannya. Padahal kita tahu anak kita tuh sama-sama pinter. Di mana contoh pinternya? Kalau dia lagi tahu ngerti capek, sama-sama ngerti. Dia lagi nasihat paham jo, dia lagi pemahaman ngerti jo. Berarti sama. Tetapi ketika diukur dengan nilai rapor, ada yang nilainya 9-10, ada yang nilainya merah.
Berarti tergantung dari kerjanya dia. Nah, kalau sudah tahu seperti itu Bapak Ibu, kita ingin kerja maksimal dapat 10, maka kita kerjakan 10. Kalau kita kerjanya minimal, maka dapatnya minimal. Gak mungkin ada orang yang kerja minimal dapat 10. Ada orang yang kerja malas-malasan dapat 10, gak mungkin. Nah, kalau itu terjadi, barulah kita bisa bilang Allah tidak adil. Oh, ini kan agama Islam Pak, oh boleh ya. Dapat piti tentu mungkin tidak berkah. Awak dapat berkah. Dapat pahalo mungkin ndak. Itu saja bedanya. Tapi Allah adil dengan alam ini. Nah, oleh karena itu apa? Kita lihat dalam surah Al-Ankabut. Waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini Allah mengatakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh bakrajo, serius, tidak main-main, fokus, tekun, tertib, teratur, kerjanya bagus dan baik, sungguh-sungguh, maka Allah akan bantu memberikan subula. Jadi Bapak Ibu, arti subulako dalam bahasa Arab yaitu banyak jalan. Kalau sabila satu jalan. Jadi Allah memberikan fasilitas kepada orang yang sungguh-sungguh kerjanya dengan banyak alternatif. Solusinya banyak, jalan keluarnya banyak. Artinya Allah akan sukseskan kita. Makanya keluar dalam pepatah Arab, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Kita balik, barang siapa yang tidak sungguh-sungguh dia tidak dapat. Itu hukumnya Bapak Ibu. Jadi Allah itu adil. Kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa. Oh Pak, tidak mampu. Nah, kata-kata awak mengecek tidak mampu, itulah yang menjadi awak tidak mampu. Tapi kalau mengatakan aku bisa, saya insya Allah mampu, saya insya Allah bisa, kata-kata itu muncul, insya Allah pasti bisa. Karena ungkapan kata diri itulah yang menjadi warna dirinya dalam bekerja dengan kata-kata bisa. Kalau dia sungguh-sungguh pasti bisa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Allah katakan wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang bekerja benar. Allah menyertai dengan orang yang bekerja betul, yang ihsan, yang muhsin, yang bekerja baik. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin ada yang nanya, Pak, bilo saya wakaju sungguh-sungguh. Maka jawabannya 24 jam. Bagus Pak. Iya, 24 jam harus sungguh-sungguh. Lalu Bapak, lalu pun harus sungguh-sungguh. Coba kalau lalu tidak sungguh-sungguh. Jago pagi, badan masih latih, indak segar dan indak bugar, ya kan? Akhirnya kita tidak berenergi bekerja, bahkan ngantuk-ngantuk ketika pek rajo. Kenapa? Tidurnya nggak sungguh-sungguh. Contoh tidur nggak sungguh-sungguh. Baru pulang kerajo, pakai baju kerajo, ndak nyubuka, ya, indah nyebrasian dan sebagainya, langsung dia ke tempat tidur, plek, belok kiri, punggungnya ke kanan, alun-alunnya lalu oleh. Sudah tuh gelisah, sudah tuh kemudian mimpi lagi dan sebagainya, baru tidur sebentar terjaga dan seterusnya. Akhirnya dia tidur tapi tidak nyenyak, bangun pun dia tidak segar dan bugar. Itu tanda dia nggak sungguh-sungguh. Jadi gimana yang sungguh-sungguh? Kita ikut kaidah agama. Sebelum tidur sholat sunat dulu. Nah, kalau udah sholat sunat pasti apa pakai wudu. Iya kan? Kalau wudu berarti baca rojo. Kakak mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Bahkan kita lengkapi dengan menggosok gigi. Bersih semuanya, barulah kita kemudian menjelang tidur sholat 2 rakaat. Ya kan? Sudah itu ketika sholat tidak mungkin kita pakai baju yang seharian tadi. Baju dalam, celana dalam semuanya kita ganti. Kita pakai yang bersih. Setelah itu baru kita tidur. Tentu dalam kondisi apa kita tidur? Sudah fresh.
bajunya bersih bagus, fisik kita pun juga bersih, sudah dicuci dengan berwudu, ditambah dengan doa. Doanya, Bismikallahumma ahyan wa bismika amut. Berdoa dan macam-macam lagi kedoanya, baca kulhu, ya, kulhu ahad, kulhu falak, kulhu nas dan sebagainya. Itu insya Allah tidurnya sungguh-sungguh langsung nyenyak. Tinggal kita setel aja dalam diri kita mau berapa jam tidurnya. Nggak perlu pakai alarm, insya Allah terjaga pada saat waktunya pas. Nah, kalau nggak percaya cobalah itu. Saya mau bangun jam 4, bangun deh jam 4, ya. Bangun pasti segar, bugar dan enak. Karena fresh, tidurnya plus enak betul. Nah, jadi Bapak Ibu, tidur juga sungguh-sungguh. Oh Pak, saya sehari-hari kan bekerja. Kemudian hari Sabtu Minggu kan tidak kerja. Jadi tidak kerjanya gimana Pak? Ya sungguh-sungguh. Pergi kemana? Pergi jalan-jalan. Sungguh-sungguh juga jalan-jalan. Bagaimana sungguh-sungguhnya? Kita nikmati perjalanan dengan istri, dengan suami, dengan anak. Supaya apa? Perjalanan yang kita lalui dalam bentuk hiburan atau refreshing atau jalan-jalan memang mendapat nikmatnya jalan-jalannya. Baca rohnya, doa juga. Sebelum berangkat doa berjalan, semoga selamat. Nah, kita sepakati sama istri, Bu, nah, jangan berang-berang jalannya. Kalau macet jangan berang-berang. Kalau makan terlambat jangan berang-berang. Atau macam-macam kan bisa saja. Kalau dengan marah, dengan apa, jalannya dapat seharian capek, suasana perjalanan heboh-heboh si keluarga, pulang pun sama junda. Jadi harus juga sungguh-sungguh. Sehingga pulangnya fresh dari pergi berjalan. Nonton TV, nonton bola, ya sungguh-sungguh aja. Sehingga kita bisa menikmati. Selesai sejam, selesai 1,5 jam, sudah. Jadi kita mendapatkan kehidupan kita dengan kerja sungguh-sungguh. Apalagi ketika ibadah. Sholat, apa istilahnya kalau sungguh-sungguh? Khusyuk, betul kan? Allahu Akbar. Ada tumaninanya, pelan-pelan, tertib dari awal, baca takbir sampai salam. Itu sholat yang sungguh-sungguh. Berpuasa sungguh-sungguh. Apalagi belajar. Jangan belajar anak-anak kita sambil tiduran. Baru baca 5 menit, udah tidur 5 jam. Buku yang dibaca tadinya matematika berubah jadi buku geografi. Buku matematika berubah jadi buku geografi. Kok nggak ketawa ya? Yang ketawa cuma sedikit. Yang ketawa itu cerdas. Yang tidak ketawa tell me. Kalau masih bingung mikirnya berarti itu terlambat mikir dan mungkin nggak cerdas. Saya ulangi. Tidurnya baca buku 5 menit, tidur 5 jam. Buku matematika ketika bangun berubah jadi buku geografi. Belum ketawa juga. Yang tidak ketawa lihat kiri kanan, nah itu kecerdasannya agak kurang gitu. Nggak nyambung dia apa yang disampaikan. Jadi maksudnya bukunya jadi bantal, air liurnya berkeluaran. Berubahlah jadi pulau-pulau, buku geografi. Ya kan? Nah, kalau yang galak ini berarti terlambat kala itu. Nah, itu nggak sungguh-sungguh, nggak dapat ya. Kalau belajar sungguh-sungguh duduk di kursi menghadap meja, nggak usah berjam-jam. 1 jam aja rutin selesai bisa. Silakan lihat. Dibandingkan kita belajar iya, tapi nggak sungguh-sungguh. Coba ibu-ibu di dapur masak nggak sungguh-sungguh, sambil mota, sambil nonton sinetron, maksud juga garam, asam banyak tuh habis. Tiba disodorkan di meja atau makan garam begitu banyak oleh suami. Onde, alam meringis-ringis muka suami. Bak udah meringis, ndak lama banget garamnya aja. Kalau kaberang ini kaji Pak Gunung ndak boleh berang-berang tuh akhirnya beringisnya lama mana garamnya aja kan. Enggak sungguh-sungguh. Coba kalau sungguh-sungguh masaknya pun bagus. Kemudian membaca buku, bekerja dan pasti bisa yang kita kerjakan. Ini kalau saya pengalaman sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya kalau udah punya mau
maka saya camkan dalam diri saya dan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan rasanya insya Allah memang sebutan Allah itu adil, betul. Kalau kita mau dan kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti bisa. Saya buat pendidikan dengan modal Rp15.000. Sungguh-sungguh kerjanya terus sampai orang dari Jakarta teman saya, kok begitu banget seriusnya, usaha kerja pagi, siang, sore, malam 1 minggu. Ya alhamdulillah. Sekarang hasilnya mungkin udah lebih 60 miliar asetnya. Dari modal dengkul, nggak pakai modal siapa-siapa. Karena sungguh-sungguh bisa. Dari baru tamat kuliah, nggak punya pengalaman, ya namanya orang baru kuliah selesai. Nah kita modal sungguh-sungguh, dengan modal dengkul bisa. Alhamdulillah bisa. Ini pun bisa. Pak Erinadi mau pakai peternakan bisa Pak Eri. Sungguh-sungguh, udah modal cuma 1. Jangan modal uang dulu. Kalau modal uang nggak bakal dapat nanti. Tapi kalau sungguh-sungguh udah ada pada diri kita, tinggal kita kerjain aja. Ada yang depan kita kerjain dengan sungguh-sungguh. Dapat 1, ingin 2, dapat 2, ingin 3, dan seterusnya bakal dapat. Dengan sungguh-sungguh pasti bisa. Saya guru besar, masih muda 40-an. Dokter saya masih muda juga. Padahal saya politisi, sebagai anggota DPR. Tapi saya bilang saya harus setahun mengeluarkan buku. Ada 4 buah buku. Keluar buku 4. Sampai sekarang 42 buku. Bisa. Karena sungguh-sungguh dapat, orang lain bisa, ya saya juga bisa, kenapa tidak? Oh waktu, bisa diatur. Akhirnya bisa buat buku. Ya. Nah ada lagi, kawan-kawan saya bingung. Kok Pak Iwan bisa main band, main drum? Itu yang musik-musik yang susah main drum. Sebutlah ada Metallica atau rock dan sebagainya. Saya bisa kerjain. Coba udah pernah lihat saya main band belum? Itu orang pilih gubernur atau bukan gitu kan? Itu belajar juga cuma sebentar. Tapi karena saya sungguh-sungguh bisa. Dari sesuatu yang tidak pernah saya kerjakan, tapi dengan modal sungguh-sungguh jadi bisa. Bisa saya. Saya tandem dengan Gilang Ramadan, tandem dengan para drummer dari Jakarta yang hebat-hebat, tandem sama-sama di panggung. Bisa, saya bisa ngikuti. Gak beda dengan yang lain. Padahal saya profesor, gubernur, tapi bisa juga. Nyanyi sama juga, nggak bisa nyanyi dulu. Sekarang udah ciptain lagu. Karena sungguh-sungguh, jadi saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu, yang bukan dunia kita pun, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. Nah cuma ada satu yang nggak boleh Bapak Ibu ikuti dari saya. Yaitu sungguh-sungguh buat anak, itu nggak boleh. Cukuplah saya saja yang banyak anak ya. Itu karena kesungguhan itu saya. Karena terus serius buat anak jadi kebanyakan, mohon maaf nih ya. Jadi 10 lah anak saya gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi harus sungguh-sungguh itu. Bisa semua, masaknya, apalagi kerja, nggak ada yang nggak bisa. Bapak Ibu S1 mau jadi S3 bisa, coba. Nggak ada yang nggak bisa S3. Ikuti S2, pasti saatnya 2 tahun tamat jadi MM nanti. Langsung lagi daftar S3, pasti 3 tahun 4 tahun berikutnya dapat tuh. Oh nggak bisa, sungguh-sungguh Allah kasih jalan, itu janji Allah. Nah sekarang tergantung kita mau apa enggak. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tentu banyak dalil-dalil yang menguatkan saya tadi. Kemudian juga ada hadis Nabi, innallaha yuhibbul abda iza amila atqonahu. Kita kerja harus teratur, tertib, rapi, profesional, begitu kan. Kemudian juga dalam hadis mengenai An Ibni Umar qala Rasulullah SAW, innallaha yuhibbul abda al-mu'min al-muhtarif. Orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang yang bekerja dengan keterampilan, dengan kemahiran. Artinya disuruh kerja profesional, kerja benar, kerja sungguh-sungguh. Surat wal asri, tentang waktu, disiplin juga, sungguh-sungguh. Surat al-Jumu'at, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard, disuruh kita bertebaran setelah sholat, disuruh kita bekerja juga. Dan banyak lagi dalil-dalil lainnya. Sehingga Bapak Ibu, mari kita manfaatkan pemberian Allah pada kita dengan kerja sungguh-sungguh. Apapun yang kita inginkan, canangkanlah, buatlah cita-cita. Tapi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita buat dengan cita-cita tersebut, insya Allah berhasil. Ya, Pak Erinadi mau buat peternakan sukses? Bisa, kenapa tidak? Coba kalau sungguh-sungguh pasti bisa. Jangan disambil-sambil. Kalau kerja sambil dapatnya sambil juga.
Begitu aja mudah. Baik untuk diri kita, usaha kita. Nih saya dengan Pak Inadi lagi buat MBS, Minangkabau Business School. Pasti berhasil. Asal kita sungguh-sungguh pasti nggak ada yang nggak bisa. Allah adil. Allah tak berikan kepada kita. Kecuali kalau kita malas. Baiklah Bapak Ibu, semua kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan mengamalkan dan bekerja secara sungguh-sungguh. Semoga membuahkan hasil buat kita dan buat masyarakat banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.